Nah, langsung aja kita bakal bahas soal aja langsung ya. Gue sekalian bahas soal, sekalian jelasin materi. Nah, oke. Jadi yang gue lihat kan materi kalian tuh ada empat ya. Ada kinematika, dinamika, ada energi dan momentum, sama gerak periodik. Nah, buat tiga ini pertama tuh, tiga materi pertama, mereka itu sebenarnya mirip-mirip dan sering digabung gitu. Buat kinematika sama dinamika, itu mereka dua-duanya eh, ngebahas tentang gerakan berputar. Bedanya, kalau di kinematika dia itu cuma ngebahas kecepatan, akselerasi, deselerasi gitu-gitu. Cuma ngebahas pergerakannya. Bedanya sama di dinamika, dia itu ngebahas penyebabnya, gaya yang menyebabkan pergerakan berputar itu. Nah, ini adalah tiga atau empat rumus yang pasti bakal dipakai buat kinematika. Ini tuh basically kayak rumus GLBB kalau kalian ingat. Bedanya di sini tuh V itu berubah jadi omega, kecepatan sudut. Percepatan linear berubah jadi alfa. Omega ini adalah sudut sama dengan jarak kalau di GLBB. Nah, langsung coba kita kerjain nomor satu nih. Sebuah pintu di gedung memiliki diameter 1,2 meter dan berputar dengan percepatan sudut radius 4, 4 radian per second kuadrat. Di sini berarti kita tahu alfanya adalah 4 radian per second kuadrat. Nah, sama R-nya tadi. R-nya sama dengan 0,6 meter. Ditanya, pertama, ditanya A adalah kecepatan sudut setelah 5 detik. Berarti ditanyanya adalah omega omega 1 sama dengan berapa? T-nya adalah 5 detik. Nah, di sini kan kita punya tiga, tiga data nih. Kita punya omega 1. Enggak, sorry. Kita punya waktu, kita punya kecepatan nolnya. Kecepatan awal adalah nol, karena dia dari keadaan diam nih. Kita punya omega nol, kita punya R, kita punya alpha, percepatan rotasi. Dan kita juga punya waktu. Berarti dari rumus ini, karena kita nyari omega 1 ini, kita pakai rumus yang pertama tuh. Jadi omega 1 sama dengan omega nol tambah ditambah alfa kali T. Di mana kecepatan awalnya adalah nol ditambah alfanya adalah 4 dan T-nya adalah 5 second. Langsung dapat eh, kecepatan akhirnya adalah 20 second. 20, sorry, 20 radian per second. Nah, oke. Itu buat yang A. Buat soal-soal yang ini masih gampang, kalian tinggal masukin rumus aja. BTW kalian boleh pakai cheat sheet nggak ya, guys? Halo? Kalian boleh pakai cheat sheet nggak sih? Boleh, Kak. Boleh ya? Kalau boleh berarti soal-soal kayak gini mah udah pasti dapat karena tinggal masukin rumus. Terus yang B, sudut yang ditempuh dalam 5 second. Berarti ditanyanya adalah sudutnya T-nya sama dengan 5. Nah, di sini kan di soal A tadi kita udah nyari W setelah 5 second nih. Kecepatan akhir setelah 5 second. Yang ditanya adalah kecepatan sudut. Kita pakai rumus yang ini. Tanya sudut setelah 5 second. Langsung omega nol kali T tambah setengah alfa T kuadrat. Nah, tadi omega nolnya adalah nol, berarti ini nol semua ditambah setengah, alfanya 4, T kuadrat adalah 5 kuadrat. Dicoret berarti 25 kali 50, 50 radian. Nah, oke. Buat A sama B, ada yang kurang paham? Apa gua kecepatan nggak?
Aman Kak, aman Kak. Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal C. Kecepatan linear pada tepi pintu setelah 5 second. Nah, oke, bilanglah tadi kan ada pintu di mana dia radiusnya 0,6. Dia ditanya kecepatan linearnya. Kecepatan linear tuh selalu dilihat dari paling ujung nih, di ujung sini. Kecepatan linear. Rumusnya itu V, kecepatan linear, sama dengan omega kali R-nya, kali radius. Nah, tadi kan di soal B kita udah, di soal A kita udah nyari kecepatan sudut setelah 5 detik nih. Berarti omega di 5 detik udah dapat tadi 20. 20 dikali R, R-nya adalah 0,6 sama dengan berapa nih? 12, 12 meter second. Oke. Nah, soal nomor satu udah gitu doang. Kalian tinggal masuk-masukin rumus. Rumus yang C ini juga ada selain non V. Percepatan ini juga sama. Percepatan linear sama dengan alfa kali R juga. Nah, lanjut nomor 2 nih. Nggak dari diktat, tapi ini bak sering keluar tahun-tahun lalu. Itu adalah hubungan roda. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada dua hubungan nih. Yang pertama A sama C, terus A sama B. Kalau misalkan A sama B nih, A sama C sorry. Nah, ini kan dia memiliki pusat yang sama, dia muternya bakal barengan nih. Nah, otomatis kecepatan sudutnya itu bakal sama. Berarti gimana ya? Omega A sama dengan omega B. Tapi A sama B tuh punya jari-jari yang beda. Nah, kalau di soal nih jari-jari A adalah 20, jari-jari C adalah 80. Berarti PA sama dengan omega A kali RA, VB sama dengan omega B kali RB. Nah, beda sama yang kalau dia ada talinya gitu, kayak yang A sama yang B ini. Mereka itu yang sama, bukan kecepatan sudutnya, tapi kecepatan linearnya, kecepatan di pinggir-pinggirnya yang sama. Oke, nggak bisa. Nah, ini, ini itu C, ini adalah B. Nah, langsung coba VA sama dengan VB. Nah, coba kita kerjain soalnya. Jika roda A diputar dengan kelajuan linear 4 meter per second, berarti omega A sama dengan 4 meter, meter per second. Wait, kelajuan linear. VA sama dengan 4 meter per second. Ditanya perbandingan kecepatan sudut antara roda B dan roda C. Berarti omega B per omega C. Nah, kalau mau amannya, kalian cari dulu aja kecepatan sudut dari B sama C nih. Nah, kita lihat tadi kan VA sama dengan 4 meter per second, kita bisa langsung cari omega A, kecepatan sudut A. Nah, kecepatan sudut A itu adalah VA per RA sama dengan 4 per 0,2.
Oke, sama dengan berapa ya? Dua, 20 radian per second. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, kalau kecepatan sudut A sama kecepatan sudut B itu sama. Berarti kita bisa langsung bilang, mana? Omega B juga sama dengan omega A sama dengan 20 radian per second. Oke. Nah, kalau hubungannya, bukan B, sorry. Omega C. Nah, terus hubungan A sama B. Berarti VA sama dengan VB nih. V itu kan tadi omega kali R sama dengan omega kali R. Omega A adalah VA langsung tadi VA-nya adalah 4 sama dengan omega kali RB. RB adalah 60, 0,6. Berarti omega B kali 0,6. Berarti omega B sama dengan 4 per 0,6. Berapa tuh ya? Ada yang boleh tolong 20 per 3 sama dengan omega B. Nah, ditanya kan tadi perbandingan ini omega B per omega C. Langsung aja omega B per omega C sama dengan 20 per 3 per 20. Nah, itu jawabannya yang berapa tuh? 3/1. 20. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Bentar, ada yang salah itu nggak ya? Empat. Oh, 1/3. Jawabannya A. Sampai sini ada yang mau hitung, guys? Mau hitung, mau nanya. Aman nggak? Halo? Aman, Kak. Aman, aman Kak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke mana tadi? Sekarang kita ke soal ini. Soal nomor 2. Sebuah silinder homogen dengan radius 10 cm berotasi. Ya, disuruh diagram gaya bebas. Oke, kita gambar dulu. Oke, dia nempel sama dinding. Nah, pertama, dia ini kan udah pasti punya massa ya. Dia muter ke arah sini. Dia punya massa, berarti dia punya gaya ke bawah yang besarnya adalah massanya nggak diketahui, berarti M kali G. Terus karena dia nempel sama dinding, sama ini juga, sama lantai, dia punya dua gaya normal nih. Satu dari dinding, satu dari lantai. Normal saat normal dua, normal satu. Nah, di sini dia juga ada gaya gesek nih. Gaya gesek, ada dua juga gaya geseknya antara dinding sama antara lantai ini. Nah, kita lihat gaya geseknya tuh arahnya kemana? Kan gaya gesek tuh selalu berlawanan sama arah gerak nih. Kita lihat yang yang di lantai dulu nih. Kalau di bawah kan arah geraknya dia ke kanan. Otomatis gaya geseknya tuh bakal arah ke kiri. FG 1. Nah, kalau yang di dinding nih, dia arah geraknya tuh ke arah bawah. Otomatis gaya geseknya bakal ngelawan, dia bakal ke arah atas. F.
G2. Nah, terus ditanya berapa berapa perlambatan sudut yang dialami silinder akibat gesekan. Berarti yang ditanya adalah alfanya. Nah, buat rumus dinamika ada nggak ya di sini? Rumus ya. Nah, di sini tuh gaya yang bekerja, yang muter ini kan ada gaya awal ini yang emang muter dari awal sama yang memperlambat adalah G gesek nih. G gesek torsinya adalah torsi yang memperlambat adalah Fg1 kali R ditambah Fg2 kali R. Nah, di mana gaya gesek satu sama gaya gesek 2 kan beda nih. Fg1 adalah G normal satu dikali mu dikali R ditambah G gesek 2 itu sama N2 kali mu kali R. R-nya itu berapa ya? R-nya 10 berarti 0,1 meter. Nah, di sini kita tentu ini N1-nya itu apa aja sih? Gaya horizontalnya ada apa aja nih? Sorry, vertikal dulu dah. Vertikal. Vertikal kan ada N1, ada MG, massa, ada juga G gesek. Berarti yang ke bawah adalah M kali G sama dengan N1 tambah Fg2. Nah, kalau yang horizontal ada ada gaya N2 sama Fg1. Berarti N2 sama dengan Fg1. Cuma ada dua gaya itu tuh guys. Oke. Sampai sini ada yang bingung buat free body diagram sama rumus ini, sama persamaan ini. Aman kak guys? Maaf Kak, itu yang BT apakah tadi? BT. Yang di bawahnya gambar gambar itu Kak, yang paling kiri. Oh ini soal B, Iya soal Kak. B. A sama B. Oh, iya. Kasih Kak. Ini itu torsi, torsi. Torsi kan rumusnya adalah gaya kali lengannya kan. Di sini tuh ada dua gaya, ada gaya gesek sama gaya gesek satu lagi. Di mana lengannya itu mereka sama, ya R ini. Oke, ada lagi aman? Aman ya? Oke, gaya horizontal cuma ada gaya normal 2 nih karena dia nempel sama dinding sama gaya gesek satu. Nah, kita balik ke sini. Masanya nggak diketahui ya. Oke, berarti N1 bisa kita ubah. N1 kan tadi kali bisa satu. Berarti kan kita punya persamaan ini N2 sama dengan N1 kali mu kan? Iya. Kita masukin ke ini N2 ini. N2 sama dengan N1 kali mu kali R. Di mana N1 sama dengan ini nih guys. Tapi di sini nggak diketahui massa ya. Jadi kita nggak bisa nyari sampai dapat angkanya. Kita cuma bisa dapat sampai notasinya aja.
Nulisnya mana, Cok? Nah, berarti ini kan sama, berarti 2 N1 mu R. N1 sama dengan M kali G dikurangin F G2. Satu. Di sini mu-nya tadi adalah 0,5 dikali R-nya 0,1 dikali N1. Nah, karena di sini nggak ada masanya, kita nggak bisa nyari sampai dapat jawaban pasti. Oke, sampai sini aja udah cukup. Dari soal yang udah dibahas, ada yang mau nanya, boleh resen aja. Yang mau bertanya boleh raise hand atau lewat chat aja ya guys. Nanti aku bacain soalnya. Dipersilahkan ya untuk semua yang mau bertanya. Oke, kayaknya udah aman. Nah, ini tuh soal kayak gini sebenarnya jarang keluar karena biasa tuh di UTS soalnya adalah yang kayak gini. Dia juga energi dan momentum, rolling motion, gerakan memutar pada bidang miring. Nah, ini contoh soalnya kita punya silinder pejal di sini. Dia radiusnya adalah 0,15, 15 cm. Masanya berapa ya? Oh, nggak ada. Ya, buatlah masanya 5, 5 kilogram. Di sini ditanya kecepatan akhir sama energi rotasi dan energi translasi saat dia nyampe tanah. Nah, ini udah masuk ke momentum nih. Berarti saat ada dua pemahaman yang paling penting buat materi momentum dan energi ini. Yang satu adalah P1 sama dengan P2. Konservasi momentum, kekekalan momentum, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Sama juga kekekalan energi. S1 sama dengan E2. Nah, di sini ditanya kecepatan akhir, di mana V0-nya kan 0 nih. Dia dari diam, dilepas, dia gelinding ke bawah dah. Nah, gimana caranya? Kita bakal pakai rumus kekekalan energi. Nah, waktu dia diem kan dia nggak punya energi kinetik nih. EM1 sama dengan energi potensial doang nih. Karena energi kinetiknya dia nol, dia nggak bergerak. Nah, berarti energi potensial, energi mekanik di awal sama dengan M kali G kali H. Di mana H-nya itu adalah M-nya 5 kilogram dikali 10. Hapus aja. 5 kali 10 kali hanya akar 3/3. Berarti hasilnya adalah energi mekanik 50. Nah, ini adalah energi mekanik awal. Ditanyakan kecepatan akhir. Kita bisa pakai pemahaman ini, S1 sama dengan E2. Nah, S1 sama dengan E2. S1 kan kita udah dapet nih.
50 akar 3 per 3. Dua tuh, saat dia menggelinding, energi potensialnya bakal berubah jadi dua. Jadi energi kinetik translasi sama energi kinetik Eka rotasi. Nah, rumus buat energi kinetik translasi sama aja kayak dulu setengah mv kuadrat ditambah. Nah, energi kinetik itu rumusnya mirip kayak tadi gue udah bilang. Ini bedanya setengah m itu adalah I inersia, V-nya adalah omega kuadrat. Oke. Nah, yang ditanya 20, kita itu maunya kita butuh ini guys. V kuadrat ini. Ini yang kita mau cari. Nah, di sini kan ada I nih, inersianya kita belum cari. Buat silinder pejal, ada rumus inersia yang tadi udah dibikin. Nah, ini tuh rumus-rumus inersia buat beberapa bentuk benda, tapi yang paling sering keluar ya silinder sama mungkin bola kadang, tapi jarang banget. Jadi hafalin rumus silinder, kalau nggak catat semuanya aja di cheat-sheet kalian. Balik, mana tadi? Berarti I sama dengan setengah M R kuadrat sama dengan setengah kali kali 5 kali R-nya 0,15 kuadrat sama dengan berapa tuh? 2,5 kali 0,056 kilogram meter kuadrat. Oke, kita udah dapat. Ini masanya udah dapat. Ini udah dapat. Berarti kita butuh omega omega akhir nih, kecepatan sudut akhir. Nah, kita cari juga dulu omega. Nah, di sini kan berarti ada gaya gesek nih. Kita butuh gaya gesek. Oh iya, ada gaya gesek. Bilanglah 0,5 kayak tadi. Nah, di energi di gerakan rotasi ini yang ngebuat dia muter kan karena ada gaya gesek nih di bawah. Kita harus hitung gaya geseknya berapa, guys. Nah, kita punya massa, kita harus cari gaya normalnya dulu nih, gaya normal. Berarti di sini dia punya massa mg. Nah, kalau mau cari gaya normal kan berarti massa mg-nya tuh 1,5 kali G sama dengan 1,5 Newton. Nah, kalau mau cari gaya normal, N sama dengan ini sudutnya 30, berarti sin 30, sorry, cos 30 buat cari gaya normal, dikali 1,5. 30 itu setengah akar 3, jadi N-nya adalah berapa? 1,5 bagi 2. 3 berapa? Sama dengan 3 akar 3 per 4 Newton. Nah, itu belum gaya geseknya, itu baru gaya normalnya. Gaya gesek, F, gesek sama dengan gaya normal dikali gaya normal kali mu. Sama dengan 3 akar 3 per 4 dikali 0,5.
Berapa nih? 3/4 kali 3/8. Nah, sama dengan FG sek. Itu baru GG seknya. Tadi kan kita baru masih nyari ini nih. Rumus yang kita pakai itu adalah kita punya W0 sama dengan 0. Kita punya apa lagi? Kita juga bisa nyari alfa. Alfa sama dengan dari rumus torsi sama dengan F kali R. Di mana di sini tuh F-nya adalah F gesek, G gesek, 3 akar 3/8 dikali 0,15 sama dengan 3 0,15 0 per 3. Ya, bilanglah 0,1 Newton Newton meter. Kita udah dapat torsinya, lanjut kita cari percepatannya. Percepatan itu rumusnya sorry salah salah rumus. Nggak bener dah. Torsi sama dengan I kali alfa. Tadi I-nya udah dapat. Mana I-nya? 0,56 dikali alfanya, itu yang kita cari. Dan torsinya adalah 0,1. Dapatlah alfanya 0,1 per 0,56. 0,1 bagi alfa sama dengan 0,178 radian per second kuadrat. Nah, ini kita udah dapat alfanya, balik ke rumus awal. Tadi kan kita nyari omega 2 nih, nyari V2 nih. Kita butuh V2, kita udah dapat alfa, kita punya omega nolnya. Lanjut kita cari omega satunya. Berarti omega satu sama dengan omega nol tambah A kali T. Omega satu sama dengan 0 tambah alfanya 0,1. Kan tadi T-nya tuh enggak. Wait. Udah ada. Shit, gue gak kasih ini kali omega. Oke, kalau gitu berarti kita nyari eka rotasinya dulu. Berarti 50 akar 3 per 3 sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah M-nya 0, M-nya udah 5 dikali V-nya adalah V2-nya V kuadrat dicari tambah setengah I-nya
0,5. Mana tadi I-nya? Oh ini 0,056. Omega 2. Kan ditanya, yang ditanya adalah ini kecepatan akhir. Oke, sorry guys. Kayaknya ini harus di hold dulu. Gue ada salah ini. Kita lanjut dulu ya ke soal ini soal rotasi lagi. Ada sebuah lingkaran radiusnya 0,5 diikat pakai tali nih. Nah, inersianya udah dikasih tahu 2,4 ton. Nah, katanya dia ini diikat pakai tali stage to one end, di sini P diikat, terus talinya digulung sekali. Berarti talinya tuh kayak gini. Oke. Nah, katanya talinya ditarik dengan gaya 8 Newton. Nah, tangent. Oke, katanya talinya ditarik. Ini porosnya adalah 0,5. Tali ditarik, disuruh cari kecepatan omega 1 saat dia udah muter setengah. Udah muter setengah. Oke, ini kita pindah dulu. Oh, banyak banget. Nah, ditanya ini. Dia katanya awalnya adalah dia diam, dikasih gaya nih. Berarti kita harus ubah gayanya jadi torsi dulu. Torsi sama dengan F kali R 8 kali 0,5 sama dengan 4 Newton meter. Nah, inersianya adalah 2,4 tadi. Rumusnya yang sama. T sama dengan I kali alfa. I-nya itu 2,4 dikali alfa. T-nya 4. Kita bisa dapat alfanya 4/2,4 adalah 5/3. 5/3 radian per second kuadrat sama dengan alfa. Nah, ini kita udah punya percepatan sudut, kita juga udah punya W0 ditanya W1. Dan katanya kan di sini juga dibilang dia udah muternya tuh setengah rotasi, berarti kita juga udah punya sudutnya. Langsung aja kita pakai rumus yang ini guys. This one. Bukan, yang ini. Berarti W1 kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah W1-nya adalah 5 ditanya. Ini kita akar. W0-nya kan 0 tadi. W0 kuadrat ditambah 2 kali alfa. Alfanya adalah 5/3 dikali sudutnya. Karena dia setengah lingkaran, sudutnya adalah pi aja. 180 derajat. Nah, ini kita kuadratin. Hasilnya berapa nih?
Berarti 10 per 3 pi kuadrat. Ini adalah omega akhirnya. Itu jadi berapa? 10 per 3 kali pi. Pas 10,4. Oke, ini adalah kecepatan akhirnya setelah dia ditarik setengah rotasi. Oke, itu buat yang kinematika, momentum sama energi. Next, materi terakhir itu adalah gerakan osilasi, gerakan periodik. Hitunglah berapa konstanta fase untuk osilator harmonik dengan fungsi. Nah, ini ini rumusnya udah dikasih tahu. Sumbu vertikal XS sama dengan 6 cm pada T sama dengan 0. Berarti di sini udah bilang sumbu vertikalnya 6 cm, berarti ini adalah 6. Maksudnya itu amplitudonya 6, berarti di sini 6 per 3, di sini 4, di sini 2, di sini 0, di sini min 1. Nah, di sini kan kita udah lihat nih, saat T-nya 0, T-nya 0, X-nya adalah minus 2. Kita langsung masukin X 0 sama dengan XM amplitudo minus minus 6 dia, 6 kali cos omega T tambah Pi. Nah, dari grafik ini kita bisa dapat X0-nya adalah minus 2 sama dengan 6 cos omega T tambah. Nah, kalau gini kita langsung bisa dapat min 2 per 6, min 1 per cos. Nah, bentar, sebelum lanjut, yang soal tadi udah aman belum ya? Yang soal ini. Boleh angkat tangan aja, raise hand atau chat. Gimana guys, aman gak? Halo? Halo? Gimana nih, sebelum-sebelumnya udah aman, masih aman? Aman bang. Oke, lanjut ke soal mana tadi? Ini tuh kalian harus pakai rumus yang ada di. Nah, ini.
Ini rumus yang paling sering dipakai juga buat gerak harmonik. Yang pertama itu adalah perubahan jarak terhadap waktu. Kalau kalian turunin kan bisa dapat turunan jarak adalah kecepatan, turunan lagi adalah percepatan. Nah, di sini tuh kalian buat soal ini kalian turunin buat nyari kecepatannya. Berarti VT sama dengan minus omega sin minus omega sin omega T tambah. Nah, kalau dilihat dari grafik kan, waktu di titik nol tuh nilai dari X-nya adalah negatif di T sama dengan nol, X sama dengan negatif. Nah, di sini juga dia grafiknya turun guys. Jadi kecepatannya juga percepatannya negatif, kecepatannya sama dengan negatif. Di situ kita masukin, ini bukan 6 sorry, XM. Nah, kita tahu ini kan negatif nih. Dia itu nilai negatif, berarti dan ini positif karena dia 6. Berarti kita tahu kalau cos ini nilainya adalah negatif. Karena positif kali negatif kan negatif. Nah, lanjut. Terus pakai rumus yang VT ini. VT sama dengan min omega X sin omega T tam- tambah V. Waktu T sama dengan 0, V0, V0 sama dengan sin. Nah, ini kan waktu T-nya 0, berarti ini juga 0, berarti sin ini aja, sin pi aja. Nah, kita lihat berarti ini V-nya kan negatif, dan ini positif omega X. Di sini ada lambang negatif, berarti di sini sinnya itu pasti positif. Nah, kita dapat sin ini pasti positif, sin pi kan positif, sin itu positif di kuadran satu dan kuadran 2. Nah, jadi kita udah dapat omega omega sama dengan 60 sama dengan 2 pi. Nah, dia. Nah, oke dari nomor satu sampai nomor terakhir ada yang mau ditanya nggak guys? Halo, gimana? Udah aman nggak semuanya? Boleh ya guys yang mau bertanya kalau ada yang masih bingung terkait soal-soalnya boleh banget tanya raise hand atau enggak lewat chat juga boleh.
Udah aman semua nih. Oke, kalau gitu udah sampai sini aja ya materi kita. Kalau mau nanya, gimana tuh Jack? Kalau ada yang mau nanya nanti, Oke, kalau untuk yang mau bertanya, di sini masih ada sesi Q&A. Mungkin nanti kita akan tunggu waktu juga. Berarti kalau dari sesi materi udah ya, Kardo? udah Jack. Oke deh. Oke, terima kasih banyak buat Ricardo buat materi tentang Fishmack-nya malam ini. Nah, kalau untuk masih ada yang mau bertanya atau masih ada yang bingung, mungkin kita akan tunggu sampai 18.06 ya, teman-teman. Kita akan kasih waktu terlebih dahulu. Dan mungkin sembari kalian mungkin masih ada yang bingung atau mungkin masih belum berani bertanya, aku bakalan tampilin untuk dari QC Milba. Jadi, untuk teman-teman jangan lupa ya buat isi QC dari Milba buat hari ini. Hitungnya ya teman-teman sampai jam 6.06. Oke, untuk link QC-nya udah aku kirim di chat Zoom-nya juga ya teman-teman. Boleh banget buat diisi sekarang. Oke, udah mendekati 6.06. Ada yang mau bertanya, guys? Kalau mau bertanya boleh banget langsung raise hand atau nanti tanyanya lewat chat Zoom. Oke, karena di waktu yang udah 6.06 dan mungkin nggak ada yang bertanya lagi, sekian untuk Milba dari Fisika Mekanika pada malam ini. Terima kasih banyak untuk Ricardo atas materi yang dipaparin untuk teman-teman 2025. Semoga materi bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga semoga teman-teman bisa melewati UTS-nya dengan lancar setelah mengikuti Milba hari ini. Dan nanti untuk rekaman dari Zoom ini akan dikirimkan juga. Ditunggu ya teman-teman. Sekian untuk Milba pada malam ini. Terima kasih semuanya. Thank you Makasih Jack. Kak.